Terima kasih dari mas-mas, mbak-mbak, ibu-ibu, adik-adik semuanya yang telah hadir, yang kesini dengan tujuan untuk apa? Untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kesini sebenarnya hanya bagian saja dari apa? Dari kecintaan kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita dihadiahi kemerdekaan yang sangat luar biasa ini. Saya hanya bagian dari orang-orang yang ingin ikut berterima kasih, bersyukur kepada para pahlawan, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniai negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tapi mestinya karena saya diamanai sebagai seorang pengusaha di negara kesatuan Republik Indonesia ini, khususnya di Kabupaten Sragen, mestinya saya ingin mengajak saudara-saudaraku semua ini untuk apa? Untuk memeriahkan, untuk mengingatkan kembali generasi kita agar tidak lupa sejarah. Jadi mas-mas, bapak-bapak, mungkin pertama ya kalau yang tapi udah pada kenal ya? Udah pada kenal atau ada yang belum? Nah, ada yang belum juga ya? Nah, kenalan dulu, saya namanya Pak Budiono Rahmadi atau terkenalnya Mas Bro, ya? Status anak 5, istri 1. Nah, tapi kenapa? Pasti teman-teman banyak pertanyaan ya, kenapa berani ngasih souvenir? Souvenirnya perabot alat rumah tangga. Ya memang jujur saya ini pedagang alat rumah tangga. Terkenalnya 10.003. Kalian ya? Mana itu, Bas? Nah, dulu juga ikut orang. Makanya panjenengan kalau saat niki ikut orang, janganlah berkecil hati. Dengan ikut orang kita akan bisa berhasil, kan gitu kan? Karena apa? Karena kita bisa menimba ilmu dari orang yang kita ikuti. Entah itu sebagai pelayan toko, entah itu sebagai karyawan di toko material, atau karyawan di perusahaan dan sebagainya, atau di peternakan dan sebagainya. Nah gitu, jadi saya dulu ikut orang, tetangga saya sini namanya Mas Jumanto. Di Jakarta sana merantau, mikul Pak, mikul perabot. Tapi barangnya dulu masih sangat sedikit ya. Paling umur peso, sotil, iros, ini paling umur barang-barang yang stainless. Jadi jenisnya pun sangat sedikit, paling cuma 40 macam. Tapi alhamdulillah karena niat saya baik, ingin membantu orang tua, ternyata Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Ditemukan orang yang baik-baik, lingkungan yang baik, dan alhamdulillah ya untuk aja. Tapi yo kadang ya yang susah juga, namanya perjuangan ya, kan gitu. Nah, tapi ketemu wong sing apik, kadang tahun 5.000 dibayar 10.000. Saya 3 tahun Bu ya, 3 tahun di Jakarta. Jadi di Jakarta 3 tahun dapat ilmu, dapat pengalaman, ya sedikit-sedikit dapat tabungan kan gitu. Tepatnya 2023 akhirnya saya tidak balik lagi. Karena apa? Karena bapak saya meninggal waktu itu. Bapak meninggal, yaitu rumah saya di situ juga. Akhirnya saya memutuskan tidak balik Jakarta. Karena apa? Karena saya anak ragil, harus menemani ibu saya. Saya mengedepankan kewajiban daripada mencari uang. Nah awal-awalnya ya, jualan di sini itu ya rodok kaget ya, kagetnya ya kak segampang yang Jakarta. Kebetulan yang Jakarta ya, kulit badi rodok gampang. Kebetulan yang desa angel Pak. Sotel tawake 3.000 jadi yang 500. Paling pol tidak rayu ya, paling pol mundak 500 dari 2.000. Tapi tak tekuni. Tapi alhamdulillah memang janji Gusti Allah itu nyata gitu ya, bahwa kalau kita berbakti kepada orang tua maka dimudahkan. Akhirnya saya dikasih ilham waktu jualan di pasar Kalijambi. Terus meke waktu itu pasar mebel, dikasih ilham, depanku itu jualan 10.003. Akhirnya saya mikir-mikir baik nih, barang tak dol 10 mungkin laris sih kan gitu. Nah singkat cerita akhirnya saya coba beneran di Wonogiri, ternyata laris manis, betul 10 Bu. Wah wis rasa bungok-bungok, boleh pembeli nganti rak. Teko pasar, jereng langsung royoan. Nah gitu. Nah begitu 10 laris, tonggo separuh dulur konco do melu-melu dor.
Akhirnya apa? Akhirnya saya mengembangkan usaha di luar Jawa. Jadi nota dewe, kulaan dewe, ngitung dewe. Ya saya juga pernah jatuh sakit ya di tahun 2005. Tapi dasarnya wong bejo, loro malah untuk bojo. Juga mereka dikenali oleh perawate kan gitu. Nah ini akhirnya saya nikah dengan tetangga kecamatan. Ya, tetangga kecamatan, rumahnya Sidoarjo, tepatnya Dasem. Nah istri saya ini namanya Sulastri. Ada nggak ini yang namanya Bang Sulastri? Ada nggak ini? Ya, ada tak kasih minyak 1 botol? Nah ini spesial edition, ngacung Bang Acung. Ada nggak? Bang Acung. Nah ini nggak ada nih, berarti namanya generasi milenial loh gitu. Nah ini berarti biasanya Ngacung. sing apik-apik ya, sing modern kan ngono. Tri enak ya Mas. Jenenge padha aku Budiono Ramadi. 1.000, enten mboten? Budiono Ramadi. 1.000, 5.000, 1 juta ini mboten? Nah niki Budiono Ramadi. Jadi dari bejo nggih. Akhirnya kalau nikah di tahun 2005 nggih. Dasari istri saya juga bekerja keras, saya juga semangat. Akhirnya alhamdulillah kita bisa mendirikan perusahaan namanya PDS ya. PDS kepanjangan dari apa? Putra Dadi Sejahtera. Nah Dadi itu nama bapak saya ya. Jadi saya karena merasa masih sangat banyak berhutang budi pada beliau, akhirnya nama Sudadi itu tak pakai di dalam nama usaha saya. Itu lahir sekitar tahun 2007. Nah alhamdulillah tahun 2011 lahirlah Dadi Peduli. Dadi Peduli itu inspirasinya juga sangat sederhana Pak. Oke, saya waktu itu merumat jenazah ponakan saya di Rumah Sakit Muwardi. Meninggal, akhirnya tak carikan ambulan. Lah saya nyarter ambulan itu kaget Pak. Solo ini 400.000. Kamu kan aku naksi waktu itu baru 50.000. Saya sempat kaget grab-grab itu. Tak nyang-nyang juga diwehi. Oh, ambulan itu larang Mas. Nek itu tumpak mobil udah ngono Pak. Boro-boro mobil ambulan, mobil biasa pikir duwe kan gitu. Nah, akhirnya saya waktu itu punya cita-cita atau punya mimpi ya, suatu saat bisa beli ambulan seperti itu. Ternyata alhamdulillah Allah mengabulkan ya. Saya akhirnya tahun 2011 pertama kali bisa beli ambulan. Nah, waktu itu mobilnya APV, tak tulis ambulan gratis gitu malah ngeni. Mau tuh ambulan gue apa gitu. Waktu itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya itu tidak laku. Tetapi akhirnya saya positif thinking saja, barangkali ini masyarakat belum tahu kan ngoten. Nah, akhirnya saya sosialisasi kepada PRT, Pak, nenten sing betake ambulan, nenten sing perlu ambulan untuk membawa jenazah ke pemakaman, untuk emergency service, untuk kontrol dan sebagainya, monggo hubungi, boten usah bayar kan ngoten. Akhirnya alhamdulillah disitulah akhirnya banyak sing gunake. Banyak yang nelpon, akhirnya bisa bermanfaat untuk orang lain. Akhirnya kita tambah ambulan, alhamdulillah sekarang PDS punya sekitar 6 ambulan gratis. Tiap tahunnya nggak kurang dari 1.300 sampai 1.500 layanan. Apalagi corona kemarin ya, ugal-ugalan nih. Sesasi ambulan siji 300 layanan. Nah niku. Tapi alhamdulillah sopir kula ambulan itu ora enek sing kena Covid. Malah kula sing kena Covid. Padahal bendino amrane mau di Covid kan gitu ya. Nah itulah nggih, nggih. Jadi jenengan untuk berbuat baik ora usah wedi. Untuk berbuat baik ora usah nyeneki hal-hal yang negatif thinking. Nyatane sopir ambulan saya waktu Covid itu enggak ada satupun yang sing kena corona. Bendino kamangka bergelut dengan pasien corona. Nah itu ya. Jadi alhamdulillah jadi peduli berkembang. Ada beberapa layanan, ada ambulan gratis, ada kursus mobil gratis, ada juga ini berobat gratis ya. Jangan nek tiap Senin, Rebu, Jumat, nah berobat di sini nggak usah bayar. Tapi jamnya sore, ya, jam 3 sampai jam setengah 6. Nah selain dari itu, nah ini dipijet sama Mas Sugimoto. Nah Pak Ustadz ini ya, Pak Ustadz juga itu merangkap sebagai apa? Sebagai terapis. Nah gitu ya, jadi gratis, belum usah bayar. Dengan kesleo ya,
mungkin butuh relaksasi bekam, nah niki saged Mas Mutu niki. Ya anyang-anyang niki saged Bu. Anyang-anyangan niki saged diurut nggih panek encar niki ngoten nggih. Ya, itu nggih. Lah niku nggih dadi peduli niku bergerak dalam bidang ngoten niku. Ya namanya pun nggih dadi peduli. Kembali lagi saya pengen mengenang nama almarhum bapak saya. Itu. Nah, terus selanjutnya Bu, sekarang saya diamanai sebagai ketua DPC Partai Demokrat. Nah, kenapa Pak kok usaha yang sosial sampai yang partai kan gitu kan? Jadi sebenarnya semata-mata saya ingin berterima kasih kepada masyarakat Kabupaten Sragen. Saya modalnya cuma 200.000, sudah diajari pengalaman, sudah diajari ilmu, dibantu mendirikan PJS, dibantu mendirikan Dari Peduli. Nah saatnya saya ingin berhenti berbakti kepada masyarakat. Nah kenapa harus lewat jalur partai? Jadi Bapak Ibu semuanya, partai itu adalah satu-satunya jalur organisasi yang diakui oleh pemerintah. Untuk apa? Untuk berpartisipasi dalam negara demokrasi. Panjenengan pengen dari DPR itu lewat partai. Pengen dari presiden kayak Pak Jokowi harus lewat partai. Pengen dari gubernur lewat partai. Pengen dari bupati kayak Mbak Yuni juga lewat partai. Nyatanya Pak Sukiman kemarin gak untuk partai juga sido maju. Betul nggih? Jadi karena Pak di negara-negara demokrasi Indonesia ini secara legalitas yang diakui adalah sistem kepartean. Bingung, wah, yang partai ngopi, tapi saya berpikir sederhana saja. Di mana tempat Mas, itu butuh orang yang baik, butuh uang yang tapi butuh orang yang baik. Di dalam organisasi apapun Pak, itu tergantung orangnya. Gitu ya, dari organisasi apa saja Demokrat. Disitulah mulai partai ini tak rubah yang dulunya hanya sekedar formalitas atau organisasi yang sebagai sarana untuk mengikuti pemilu, akhirnya kita rubah menjadi organisasi yang melayani masyarakat. Nah tujuan kita ya pas corona itu bisa berhasil atau cepat berhasil, salah satunya adalah memanfaatkan atau bisa melihat potensi yang ada. Jadi saya ibaratnya umpama saya itu mikul atau buka seplewu telu yang Tegal atau yang Purwokerto, mungkin nggak secepat ini karena di sana tidak banyak bakul. Lah karena saya bukanya di Sragen itu wis oke bakul. Nah akhirnya apa? Akhirnya lebih mudah. Karena akhirnya bakul-bakul yang dulu mikul, yang dulu di luar Jawa sana pakai motor, akhirnya gabung. Akhirnya podo melu gabung seplewu telu. Podo tuku mobil, podo pulaan barang seplewu telu, podo dodol seplewu telu. Nah di sini lagi, jadi yang perlu digarisbawahi, Sragen itu adalah kota atau daerah yang punya potensi kuat di dalam bidang perdagangan. Nah kalau kita hubungkan dengan Indonesia Raya itu adalah negara yang sangat besar Pak Bu, negara yang sangat besar. Kita wajib tenan Bu, uripnya Indonesia itu sangat bersyukur. Selain kekayaan alam melimpah, negara kita itu besar Bu. Umpama saya gawe seplewu telunya Singapura atau Brunei Darussalam, paling dua anak bah nggak lebih dari 10. Karena negara cilik, ada nggih? Ya ya Pak, belajar Singapura itu pada Sragen ini yo, lo kelilingi sedino kempot to. Brunei nggih pada mawon. Lah, tapi Indonesia Raya itu sampai Sabang sampai Merauke, Aceh, sampai Jayapura sana, Papua. Jadi umpama